Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 320-322 Apakah dia benar-benar bodoh? Meskipun Luo Sanhe adalah seorang adep tipe spiritual, dia masih seorang pemula, atau pada akhirnya. Sudah cukup baginya untuk mempermainkan orang-orang biasa dengan sedikit kultivasi itu, tetapi di depan Kevin Ye, itu hanya mempermainkan reputasi keluarganya. Suara sitar yang berhenti tiba-tiba, dan Luo Sanhe yang darahnya mengalir keluar dari sudut mulutnya, semua ini tampak sangat aneh. Orang-orang di bawah panggung semuanya bingung. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dan menatap kosong ke panggung. Jangankan mereka, bahkan rubah tua di belakang panggung saling memandang dengan bingung. Pak Tua Nangong, apakah kamu melihat apa yang terjadi tadi? Bagaimana bocah keluarga Ye itu bergerak? Patriark Ouyang berkata dengan ekspresi bingung. Kepala klan Nangong mengangkat bahu tanpa daya, aku juga penasaran, apa yang terjadi tadi? Ini benar-benar aneh, mungkinkah bocah keluarga Ye itu orang aneh? Orang tua ini belum pernah melihat seseorang yang dapat mematahkan kekuatan psikis tanpa melakukan apapun, kan? Orang tua itu terus menebak dengan suaranya. Mungkinkah bocah itu, Luo Sanhe, tidak mampu mengendalikan kekuatan supernya dengan baik dan dilahap olehnya? Pada akhirnya, orang-orang tua yang berpengetahuan ini hanya bisa sampai pada kesimpulan ini. Bagaimanapun, para ahli spiritual mampu mengendalikan pikiran orang lain secara halus. Itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah menjadi bumerang. Kenyataannya, tidak seperti itu. Luo Sanhe memang terluka oleh Kevin Ye, tetapi yang digunakan Kevin Ye bukanlah serangan fisik, tetapi penekanan dari kesadarannya. Di mata Kevin Ye, para ahli spiritual tipe omong kosong ini hanya terlahir dengan kemauan spiritual yang sedikit lebih besar daripada yang lain. Dibandingkan dengan persepsi Kevin Ye yang sebanding dengan dewa duniawi, Luo Sanhe masih jauh tertinggal. Hanya dengan tatapan biasa pada Luo Sanhe tidak dapat menghalangi kemauan ilahi Kevin Ye yang kuat menyerangnya dan memuntahkan seteguk darah. Duduk di sisi piano dengan linglung, Luo Sanhe menarik napas dalam-dalam dan melotot ke arah Kevin Ye. Meskipun dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, Luo Sanhe yakin bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan Kevin Ye. Luo Sanhe tiba-tiba berdiri perlahan dari tempat duduknya, berpura-pura sopan saat dia membungkuk ke arah penonton dan berkata, "Hehe, maafkan aku karena tidak sopan, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa tadi, dan secara tidak sengaja mencampur emosi ini ke dalam musik sebelum aku memuntahkan darah. Aku kehilangan ketenanganku, tolong maafkan aku." Sungguh omong kosong. Kevin Ye mencibir, tetapi tidak mengungkap tipuan kecil Luo Sanhe. Namun, para tamu di bawah panggung yang tidak mengetahui kebenarannya semuanya menganga, karena mereka benar-benar mempercayai tipu daya Luo Sanhe. Bisa memuntahkan darah saat bermain piano, sepertinya Tuan Muda Luo benar-benar orang yang bersemangat. Benar sekali. Beberapa orang berkata sambil menatap Mia Fang dan Kevin Ye yang berada di atas panggung dengan tak berdaya, sungguh disayangkan. Jika Nona Fang dan Tuan Muda Luo bersama, maka, merasakan gelombang bisikan di bawah, wajah pucat Luo Sanhe sekali lagi menampakkan senyum sinis. Meskipun dia telah melewatkan bagian piano yang telah dimainkannya berkali-kali, Luo Sanhe tampaknya tidak ingin melepaskannya. Berjalan perlahan, dia berjalan ke sisi Mia Fang dan Kevin Ye. Luo Sanhe memandang Kevin Ye dengan jijik dan berkata, "Tuan Muda Ye, saya baru saja mempermalukan diri sendiri. Tetapi sebagai tunangan Nona Mia Fang, bukankah Anda seharusnya naik dan memainkan sebuah lagu untuk membantu kita semua menikmatinya?" Meskipun rencananya sendiri telah gagal, Luo Sanhe tidak ingin Kevin Ye bersikap begitu tenang. Bagaimanapun, Kevin Ye telah menjadi musuh khayalan nomor satu yang dikejar Luo Sanhe. Melihat Luo Sanhe sedikit tidak rela melepaskannya, Kevin Ye segera menolaknya dan berkata, "Saya, Ye, meremehkan melakukan hal-hal seperti mencabut gigi orang, jadi saya berterima kasih kepada Tuan Luo atas niat baik Anda." Luo Sanhe segera tertawa menghina, "Tuan Muda Ye, apakah Anda meremehkan ini atau tidak tahu caranya?" Setelah jeda sebentar, Luo Sanhe terus mengejek Kevin Ye, "Oh, saya lupa bahwa Tuan Muda Ye lahir dalam keluarga miskin, sesuatu seperti piano yang hanya ada di kalangan atas. Sepertinya saya tidak cukup perhatian, dan mempersulit Tuan Muda Ye." Kata-kata Luo Sanhe langsung mengundang gelak tawa penonton.
Bagaimanapun, meskipun Kevin Ye kaya dan berkecukupan, dia masih dianggap oleh masyarakat kelas atas sebagai orang kaya baru dan orang desa yang bahkan tidak mendekati orang baik. Hati yang terpisah dan rantai penghinaan adalah sesuatu yang tidak terasa mengakar di hati setiap orang. Tentu saja, tanpa ini, rasa superioritas orang-orang ini tidak akan tercermin. Dalam menghadapi ejekan Luo Sanhe, orang pertama yang tidak senang adalah Mia Fang. Mia Fang segera ingin menonjol dan melindungi Kevin Ye, keinginan itu sangat kuat. Luo Sanhe, apa yang kamu katakan? Jika kamu ingin terus mengoceh omong kosong di sini, silakan pergi. Keluarga Fang kami tidak menyambutmu. Luo Sanhe tertawa pelan, dan tidak langsung beradu argumen dengan Mia Fang. Dia hanya menyipitkan matanya dan menatap Kevin Ye yang berada di belakang Mia Fang. Tuan muda Ye, jika pria seperti dia tidak tahu, maka dia seharusnya tidak tahu. Apa yang perlu dipermalukan? Bersembunyi di balik seorang gadis, ini tidak ada artinya. Benar sekali, bocah keluarga Ye, jangan terlalu keras kepala, tidak memalukan jika kamu tidak bisa bermain piano. Benar sekali, tidak semua orang di dunia ini ahli, apa yang perlu dipermalukan. Tawa terdengar dari bawah panggung satu demi satu. Meskipun mereka tampak membantu Kevin Ye, kebanyakan dari mereka sebenarnya mengejeknya. Di belakang panggung, kepala klan Nangong tertawa meremehkan, bukan hanya metode anak keluarga Luo yang kotor, aku tidak pernah mengira dia akan pamer dengan cara yang begitu rendah. Dia sama sekali bukan keluarga bangsawan. Patriark O yang juga tertawa, meskipun pamer itu agak kurang, tetapi di depan begitu banyak orang, itu masih masalah yang sulit untuk dihadapi. Meskipun anak dari keluarga Ye itu jenius dalam kultivasi, dengan nada yang sama, hehe, saya khawatir kita tidak akan berhasil. Hantu tua Ouyang, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kompetisi anak ini mungkin akan membawa beberapa kejutan. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Luo Sanhe terus mendesak, seolah-olah dia telah memaksa Kevin Ye ke jalan buntu. Terutama ketika disandingkan dengan suara opini publik di bawah panggung, semua orang dengan suara bulat setuju bahwa apapun yang terjadi, Kevin Ye akan kehilangan muka hari ini. Wajah Mia Fang dipenuhi dengan kemarahan, dia tidak sabar untuk maju dan melawan Luo Sanhe. Namun, dari awal hingga akhir, Kevin Ye memiliki ekspresi tenang saat dia menepuk lengan Mia Fang dengan ringan. Kevin Ye berjalan di depan Luo Sanhe dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Tuan Muda Luo akan bertarung denganku hari ini. Jika aku tidak menunjukkan keahlianku hari ini, Tuan Luo akan benar-benar berpikir bahwa aku, Ye, adalah seorang palsu. Melihat Kevin Ye begitu percaya diri, Luo Sanhe terkejut sejenak, lalu mencibir, itu lebih seperti itu, kan? Lagu apa yang ingin dipilih Tuan Muda Ye? Jangan bilang kau akan memainkan lagu yang akan bersinar dengan gemerlap. Ini adalah lagu yang bahkan anak berusia 3 tahun tahu cara memainkannya. Seketika, para penonton tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Namun, Kevin Ye tidak terlalu memikirkannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Muda Luo, kau salah paham. Kevin Ye kemudian menoleh ke anggota staf di belakang panggung, apakah kau punya sitar di sini? Seketika, semua orang saling memandang, dengan kerugian yang total. Kecapi adalah alat musik yang sangat jarang digunakan. Lagi pula, kecapi tidak sesulit penggunaan kecapi, dan iramanya tidak seindah kecapi. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang mempelajari kecapi akhir-akhir ini. Untuk apa kamu berpura-pura, kamu bahkan menginginkan kecapi. Ini jelas-jelas menindas orang lain. Tidak ada alat peraga di sini. Aku juga berpikir begitu. Di mana aku bisa menemukan sesuatu seperti kecapi. Namun, di tengah keributan di bawah panggung, beberapa anggota staf di belakang panggung benar-benar membawa kecapi. Kecapi hitam gelap itu sudah ditutupi dengan lapisan abu. Sepertinya tidak ada yang menyentuhnya dalam waktu yang lama. Karena kamu datang, Tuan Muda Ye secara alami akan mengikuti instruksinya. Jangankan kecapi, kita bahkan dapat menemukan alat musik langka. Bagaimanapun, kita adalah profesional. Beberapa staf di belakang panggung juga tidak mempermasalahkan keributan itu, jadi mereka mencari sitar dan membawanya ke atas. Terlebih lagi, cara dia berbicara kepada Kevin Ye sangat sarkastik, seolah-olah ada semacam alat peraga yang harus dia jaga. Luo Sanhe tidak bisa menahan senyum, dan berkata kepada Kevin Ye, Tuan Muda Ye, apakah Anda puas dengan gukin ini? Jika Tuan Muda Ye tidak ada, aku akan mengirim seseorang untuk membelikannya satu lagi untukmu. Luo Sanhe jelas mengira Kevin Ye hanya berpura-pura, orang desa seperti ini bahkan tidak tahu cara bermain piano, mungkinkah dia menggunakan sitar untuk menipu hantu?
Melihat Kevin Ye memegang sitar 5 senar kuno, keributan terjadi di bawah panggung. Sebagian besar orang ada di sana untuk menonton pertunjukan, dan ada banyak yang menunggu untuk menggodanya. Kevin Ye malah memiliki wajah yang tenang, saat dia dengan lembut meniup debu di gukin, dan perlahan-lahan mengusapnya dengan jari-jarinya. Hei, bocah keluarga Ye, apakah kamu tahu caranya atau tidak? Jika tidak, katakan saja, berhenti berpura-pura di sini. Benar, benar. Pasukan air yang disewa Siting mulai menyerang sekali lagi. Tentu saja, dinding di belakang mereka memiliki bayangan Siting. Tapi Kevin Ye tidak peduli dengan mereka. Kevin Ye tiba-tiba memainkan sitar 5 senar di tangannya satu persatu, dan kemudian perlahan-lahan meletakkannya di atas panggung. Dia sedikit mengangkat jarinya dan menelusuri senar sitar dengan ujung jarinya. Zeng, 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 zeng. Satu persatu, nada-nada itu mulai membentuk melodi yang indah. Hati Luo Sanhe mencelos, dan berpikir, sial, dia benar-benar tahu cara memainkan sitar. Pasukan air yang mengira Kevin Ye hanya berpura-pura, langsung berhenti bicara. Bahkan Mia Fang yang berada di atas panggung juga berhenti mengerutkan kening dan menatap tunangan kecilnya dengan wajah penuh kekaguman. Di bawah panggung, sepasang mata bingung saat ini menatap Kevin Ye, yang berada di atas panggung. Kemudian, dia menatap suaminya sendiri dengan rasa ingin tahu dan berkata, ada kebaikan di dalamnya. Fang Yut tersenyum masam, dia bukan orang bodoh. Satu-satunya orang yang benar-benar bodoh adalah kita semua. C321 warna merah hujan. Sejak Kevin Ye naik ke panggung, Su Qianhong sangat tidak senang. Bagaimanapun, sikap putri kecilnya terhadap Kevin Ye terlalu kentara. Sebagai seorang ibu, Su Qianhong tidak akan pernah mengizinkan putrinya menikahi seorang bodoh sebagai istri. Namun, Su Qianhong menahan diri dan tidak mengungkapkan pikiran ini saat itu juga. Seiring berjalannya waktu, dan dengan penampilan Kevin Ye di atas panggung, Su Qianhong mulai semakin curiga. Apakah Kevin Ye di atas panggung benar-benar si bodoh dari legenda? Apakah orang bodoh tahu bahwa Blood Beauty Jade kelas atas adalah hadiah ulang tahun senilai puluhan juta? Apakah tarian orang bodoh bisa sehebat itu? Orang bodoh bisa memainkan sitar. Su Qianhong benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kesan Su Qianhong terhadap Kevin Ye telah mengalami perubahan yang luar biasa. Melihat pemuda yang tenang dan sopan di atas panggung, Su Qianhong sepenuhnya mengakui kata-kata suaminya. Kevin Ye bukanlah si bodoh yang diisukan, dan orang yang benar-benar bodoh mungkin adalah keluarga Fangnya. Klang, klang, klang. Suara sitar itu merdu dan melankolis, perasaan sedih semacam itu perlahan mengalir keluar dari ujung jari Kevin Ye, menyebabkan hati semua orang bergetar. Seolah-olah angin sepoi-sepoi yang sunyi telah menyapu wajah orang-orang yang tenggelam di dalamnya. Pengalaman paling menyakitkan dan tak berdaya dalam hidup mereka bergema tak terkendali dalam pikiran mereka. Melodi yang indah itu perlahan diceritakan, seolah-olah yang tak berujung adalah cinta yang sedih dan indah. Menutup matanya, Kevin Ye benar-benar tenggelam dalam musik sitarnya sendiri. Jari-jarinya yang panjang terus membelai senar sitar, menghasilkan musik yang akan membuat orang menggigil. Jangankan orang-orang di bawah panggung, bahkan Luo Sanhe yang mahir dalam musik tercengang. Dia mengenakan setelan lokomotif hitam, yang sama sekali tidak cocok dengan sitar antik itu. Namun, begitu musik menyebar, itu seperti gelombang yang tak terhentikan. Hehe, orang tua ini benar-benar kurang informasi. Apakah kamu tahu lagu jenis apa ini? Kurasa tidak ada satupun dari 10 lagu kuno teratas yang memiliki lagu seperti ini. Seperti yang diketahui semua orang, kecintaan kepala klan Nangong terhadap musik dapat dikatakan sebagai musik klasik yang paling terkenal, tetapi lagu Kevin Ye yang keluar dari tangannya masih terdengar oleh kepala klan Nangong, membuatnya tercengang. Jika bahkan kepala klan Nangong tidak dapat mendengar mereka, maka Fang Hanshan dan orang itu di keluarga Wu yang akan bingung harus mulai dari mana. Berdiri di atas panggung, Mia Fang menatap Kevin Ye yang berada di sampingnya, di matanya, orang yang sudah duduk di atas panggung bukan lagi Kevin Ye yang berpakaian hitam. Pada saat ini, yang dilihat Mia Fang adalah sentuhan salju putih, seorang sosok tampan berpakaian jubah putih sedang duduk di bawah pohon, bermain dengan gukin, dan minum teh, sementara beberapa wanita berpakaian istana di dekatnya sedang tertawa dan menari, di antaranya adalah saudara perempuannya sendiri, Cynthia Fang. Adegan aneh ini tidak hanya muncul di depan mata Mia Fang, tetapi juga muncul di depan Mona Liu, yang tidak jauh dari panggung. Klang, klang, klang.
Suara Gokin berputar di sekelilingnya sekali lagi, dan mata Kevin Ye yang menyipit tiba-tiba berseri-seri dengan sinar cahaya keemasan yang menakjubkan. Satu melodi dapat mengakhiri cinta, dan jiwa ribuan orang belum mati. Duduk tegak di tengah panggung, sudut mulutnya yang sangat kesepian sedikit melengkung ke atas. Dia tampak tersenyum, tetapi rasa dingin di tulangnya menakutkan. Niat membunuh membuat Luo Sanhe, yang berada di atas panggung, mundur beberapa langkah, wajahnya berkeringat dingin. Jari-jarinya sedikit gemetar, alunan musik sitar berdenting, tetapi nada di tangan Kevin Ye tiba-tiba berubah. Seluruh nada mulai berubah. Tidak mungkin, desis, bocah keluarga Ye ini tidak mengikuti konvensi normal. Baru saja, lagu ini agak merdu, mengapa seluruh nada tiba-tiba berubah dan menjadi begitu hikmat? Ini tidak memainkan sitar secara acak, ini bahkan bukan nada yang sama. Terhadap perubahan sikap Kevin Ye yang tiba-tiba, kepala klan keluarga Nangong adalah yang pertama bereaksi. Fang Hanshan tidak tahu apa-apa tentang musik, tetapi beberapa kata kepala klan Nangong membuat Fang Hanshan sangat khawatir. Fang Hanshan mengerutkan kening, dan berkata, orang tua Nangong, apa yang baru saja kamu katakan? Kepala klan Nangong berkata dengan ekspresi tak berdaya, aku berbicara tentang fakta bahwa kedua lagu ini bahkan bukan nada yang sama. Fang Hanshan segera melambaikan tangannya, tidak, satu kalimat, ini satu kalimat. Melihat ekspresi cemas Fang Hanshan, kepala klan Nangong tidak dapat menahan tawa, kalimat terakhir, aku mengatakan bahwa anak ini, keluarga Ye, tidak mengikuti akal sehat. Seolah-olah kepala klan Nangong tidak mengatakan apapun tentang rasa gatal Fang Hanshan, menyebabkan Fang Hanshan menjadi semakin cemas, tidak, itu tidak benar, itu kalimat berikutnya, kalimat terakhir yang tidak mengikuti akal sehat. Pak Tua Fang, apa yang kau lakukan? Aku belum pernah melihatmu bertindak begitu gila sebelumnya. Mengapa dia terlihat seperti anak kecil hari ini? Kepala klan Nangong bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat dia bercanda kepada Fang Hanshan. Namun sebagai anggota keluarga Lin Hai, orang tua itu sepertinya telah meramalkan sesuatu saat dia berkata, orang tua Fang, apa yang kamu cari seharusnya adalah ini. Saat dia berbicara, tetua keluarga Ouyang menatap Fang Hanshan yang hendak melompat berdiri dengan penuh arti. Fang Hanshan menepuk dahinya dan berkata, ya, benar. Saat dia berbicara, Fang Hanshan bergumam pada dirinya sendiri, pembunuhan. Wajah Fang Hanshan langsung menjadi jelek, dan dia berteriak, tidak bagus, ada bahaya. Tepat saat Fang Hanshan kembali ke dunia nyata dan bersiap untuk memanggil putra sulungnya. Sebuah tembakan menembus langit malam, mengganggu keheningan Villa Conor Sue. Segera setelah itu, terdengar ledakan keras, dan api langsung meledak di pintu masuk Villa Conor Sue. Suara mengerikan itu mengejutkan semua orang di Villa Conor Sue. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk mengagumi sitar Kevin Ye lagi. Suara tembakan. Dari mana datangnya suara tembakan itu? Beberapa tamu yang tenang mulai melihat sekeliling, tetapi mereka yang malu-malu sudah menyelinap pergi. Bahkan jika mereka tidak lari, mereka akan mulai mencari tempat untuk bersembunyi. Lagi pula, tidak ada yang ingin melihat kebakaran terjadi di gerbang kota. Sialan. Fang Hanshan menggertakkan giginya dan berkata. Patriark keluarga Nangong memiliki wajah penuh kebingungan. Dia menatap Fang Hanshan dan bertanya, Pak Tua Fang, apa yang sebenarnya terjadi? Patriark Ouyang mendengus dari samping, tidak pernah kuduga bahwa geng serigala langit sepertimu akan mampu membuat keributan seperti itu. Tian Bo Guang, Tian Bo Guang, dalam hal perhitungan, tampaknya kau benar-benar orang nomor satu di Lin Hai. Fang Hanshan dan Patriark Ouyang saling memandang, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Dan sekarang, suara langkah kaki yang berat mulai menyerbu ke halaman belakang. Orang yang memimpin serangan itu tidak lain adalah Henry Tian, yang memiliki ekspresi yang dalam. Di belakang Henry Tian, ada lebih dari 20 pasukan khusus Sirius yang mengenakan pakaian kamuflase, dicat dengan pakaian kamuflase di wajah mereka, dan bersenjata lengkap. Dadada. Serangkaian peluru melesat menembus langit malam, dan seluruh kelompok di taman belakang segera menjadi sunyi. Pada saat ini, tidak ada yang berani menunjukkan wajah mereka karena kematian adalah satu-satunya hal yang penting. Di tengah keheningan yang mematikan, satu-satunya suara yang masih bisa didengar adalah melodi sedih. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di langit malam yang tenang, suara Kevin Ye terdengar ringan, membawa sedikit senyuman, melodi Misty Rain Red dalam darah Infinity Iron. 322 angkat kartuku.
Menghadapi tim khusus yang agresif, lengkap, dan seperti itu, satu-satunya orang yang bisa tetap tenang dan kalem adalah Kevin Ye. Mengangkat tangannya dan memainkan sitar, semuanya selesai dalam sekali jalan. Seolah-olah dia tidak melihat kepanikan atau kebingungan di wajahnya. Pada saat ini, Luo Sanhe, yang awalnya berada di atas panggung, telah lari ke tempat yang tidak diketahui dan bersembunyi di sudut yang gelap. Luo Sanhe sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun selain rasa takut di hatinya, Luo Sanhe masih memandang Kevin Ye yang sedang memainkan sitar di atas panggung dengan jijik, dan meludah, sial, bajingan ini terlalu pandai berakting. Mia Fang juga saat ini merasa cemas. Dia tidak bisa pergi, dan dia juga tidak bisa tinggal. Namun, untungnya dengan adanya Kevin Ye, bisa melihat Kevin Ye setidaknya membuat hatinya sedikit tenang. Karena Mia Fang punya firasat bahwa Kevin Ye akan melindunginya apapun yang terjadi. Hanya ada beberapa orang yang masih bisa berdiri setelah menghadapi situasi yang begitu tiba-tiba di Villa Conor Sue. Selain orang-orang keluarga Fang yang berada di balik layar, ada juga keluarga Nangong, beberapa orang tua dari keluarga Ouyang, dan sekelompok orang dari keluarga Tian yang berada di seberang mereka. Mereka yang masih berani berdiri di tempat, hanya Mona Liu dan Michael Liu, dua saudara kandung, kakek dan cucu dokter ilahi Conor Sue, dan perwakilan dari kelompok keluarga Ye di Jiangnan, Marisa Chu. Adapun para mogul Lin Hai lainnya, mereka tergeletak di tanah tanpa bergerak di kelas atas atau telah menyelinap di bawah meja. Pemandangan ini begitu indah sehingga tidak ada yang berani melihatnya langsung. Henry Tian, Tian Heng, Bari Tian. Kali ini, ketiga saudara dari klan Tian ada di sana, dan ada tim khusus yang kuat dan kecil yang mendukung mereka dari belakang. Patriark Ouyang terkejut melihat ini, dan berkata dengan keras, seekor elang yang telah mempermainkanku seumur hidupku, aku tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya, aku benar-benar akan dipatuk hingga buta oleh seekor elang. Si tua Tian Bo Guang itu benar-benar menakjubkan, untuk benar-benar dapat memelihara sekelompok prajurit maut di dalam Lin Hai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini terlalu jahat. Orang tua ini selalu berpikir bahwa geng serigala surgawi dan geng serigala surgawi hanyalah geng-geng dari dunia bawah. Aku tidak pernah berpikir bahwa ini hanya tipuan yang akan dimainkan keluarga Tian untuk bersembunyi dari orang lain. Dipukul di wajah dengan pistol, kemarahan Fang Hanshan telah melonjak ke kepalanya. Dengan lambaian tangannya, Fang Hanshan memimpin, diikuti oleh Fang Yuwei, kepala klan Nangong, dan Conor Sue dari keluarga Fang. Meskipun mereka semua adalah orang-orang tua ini memiliki kultivasi yang luar biasa atau sangat kuat. Tidak ada dari mereka yang mudah untuk diganggu. Fang Hanshan memimpin, dan berdiri di depan Henry Tian tanpa rasa takut saat dia memarahinya. Henry Tian, semua orang yang datang hari ini adalah tamu. Orang tua ini berpikir bahwa dia tidak mengabaikanmu, patriark keluarga Tian. Henry Tian mencibir, tetapi tidak memberi jalan kepada Fang Hanshan yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya. Apa maksudmu? Patriark Fang, kamu harus mengerti apa yang kumaksud. Hanya ada satu alasan mengapa aku datang untuk merepotkanmu hari ini. Itu hanya untuk satu hal. Pil pengembalian jiwa. Kata-kata Fang Hanshan mengungkapkan apa yang dipikirkan Henry Tian. Henry Tian terkekeh, itu benar, pil pengembalian jiwa. Selama Patriark Fang bersedia menyerahkan pil pengembalian jiwa, aku akan segera membawa orang-orangku dan pergi. Nada suara Henry Tian juga sedikit melunak saat dia tertawa, ini menyangkut keselamatan ayah tua ini, jadi aku tidak punya pilihan selain membuat rencana ini. Fang Hanshan tertawa dingin, Henry Tian, bocah nakal, kamu telah menghitung dengan cukup baik. Namun, ada kepala klan Nangong, Patriark Ouyang, saudara Sue dan lelaki tua ini di sini. Menambahkan 3 ahli tahap gajah naga dari lelaki tua ini, salah satunya ada di sini. Tidak ada yang bisa dilakukan Fang Hanshan, saat ini, dia hanya bisa menyeret kepala klan Nangong dan dirinya sendiri. Bagaimanapun, mengandalkan kekuatan keluarga Fang untuk menekan Henry Tian yang gila tampaknya agak sulit. Namun, karena Henry Tian berani membuat keputusan gila seperti itu, dia tentu saja memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Henry Tian tertawa dingin, Patriark Fang, aku sarankan kau untuk tidak memikirkan hal ini. Jadi bagaimana jika kau memiliki tahap gajah naga? Aku tidak takut untuk memberitahumu, lelaki tua keluargaku telah lama merencanakan hari ini untuk datang. Meskipun tahap gajah naga kuat, dia bukan seorang bawaan. Ki kuat pelindung tahap gajah naga dapat memblokir peluru biasa, tetapi itu pasti tidak dapat memblokir peluru penembus baju besi. Klan Tian kami telah melakukan penelitian tentang ini. Mengatakan itu, Henry Tian berkata dengan bangga, aku tidak takut untuk memberitahu kalian semua,
Satgas Serigala Surgawi di belakangku ini dilengkapi dengan peluru penembus baju besi. Kepala klan Nangong, Patriark Ouyang, kalian semua memiliki keluarga, jadi hari ini hanya kesepakatan antara keluarga Tian dan keluarga Fang. Mungkinkah kalian ingin ikut bersenang-senang juga? Kau, Fang Hanshan sangat malu sehingga dia menjadi marah. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Henry Tian bocah, kau sedang mencari kematian. Sebuah kekuatan telapak tangan yang kuat melesat lewat, langsung menuju kepala Henry Tian. Ingin membunuh Henry Tian sekarang juga. Ketika anggota klan Tian kehilangan pemimpin mereka, segalanya akan jauh lebih mudah. Namun, serangan Fang Hanshan tampaknya sudah lama berada dalam ekspektasi Henry Tian. Henry Tian tertawa dingin, orang tua, keras kepala sekali. Saat Fang Hanshan bergerak, suara pelatuk yang jelas keluar dari kegelapan. Kemudian, suara tembakan terdengar. Api jahat itu membentuk busur di langit, langsung menuju kepala Fang Hanshan. Fang Hanshan mengira itu buruk dan segera berbalik, mengulurkan tangannya untuk menamparkan lintasan peluru. Klik asteris telapak tangan Fang Hanshan bersentuhan dekat dengan peluru, dan kemudian, seluruh tubuhnya bergetar saat dia mendarat di tanah. Namun, tangan yang memegang peluru dengan cepat ditarik kembali. Meskipun Fang Hanshan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, kepala klan Nangong dan yang lainnya masih melihatnya dari belakang. Huff, penembak jitu. Wajah Fang Hanshan pucat, dan sudut mulutnya bergetar. Henry Tian, di sisi lain, memiliki ekspresi arogan dan percaya diri di wajahnya. Hina. Fang Hanshan mendengus sambil menggertakkan giginya. Tidak ada yang jahat tentang itu. Pejuang adalah eksistensi yang menentang surga. Jika kita bersaing di alam, klan Tian tidak akan mampu bersaing denganmu. Semua ini hanya bisa dianggap sebagai jalan yang berbeda, kata Henry Tian dengan gembira. Pada saat ini, Henry Tian benar-benar memiliki rasa pemujaan yang tidak dapat dijelaskan untuk ayahnya sendiri. Jika bukan karena pengalaman ayahnya selama 20 tahun, bagaimana dia bisa mendapatkan kejayaannya hari ini? Tidak peduli seberapa kuat tahap gajah naga, itu hanyalah manusia. Seperti yang dikatakan Henry Tian, jika mereka tidak mencapai bawaan, mereka akan tetap menjadi semut. Bahkan Fang Hanshan, yang dikenal sebagai ahli nomor 1 Lin Hai, tidak dapat menahan kekuatan peluru penembus baju besi, jadi tentu saja, kepala klan Nangong dan yang lainnya mulai takut padanya. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara klan Tian dan klan Fang. Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka, tidak ada gunanya kehilangan nyawa demi Fang Hanshan. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang tua dari 7 Laoba, mereka akan tetap mati meskipun mereka takut. Melihat bahwa serangan itu telah memberikan pukulan berat bagi kesombongan Fang Hanshan dan beberapa orang tua, Henry Tian tidak memanfaatkannya dan mengejar. Bagaimanapun, tujuan utama Henry Tian kali ini masih untuk pil pengembali jiwa dan bukan untuk mencabut keluarga Fang. Tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setelah demonstrasi, tentu saja, akan ada kontes psikologis antara kedua belah pihak. Mereka hanya perlu melihat di mana batas akhir Fang Hanshan, apakah klannya yang penting, atau hanya pil pengembalian jiwa. Tetua Fang, kesabaran saya sangat terbatas, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda bersedia menyerahkan pil pengembalian jiwa? Cara Henry Tian menyapa Fang Hanshan langsung berubah, yang berarti selama Anda menyerahkan pil pengembalian jiwa, kami masih berteman baik. Namun, Fang Hanshan menjadi keras kepala dan berkata, Henry Tian, jika orang tua ini tidak mau menyerahkannya, mungkinkah Anda berani melawan orang tua ini sampai mati? Saat dia mengatakan itu, Fang Hanshan melambaikan tangannya ke arah putra sulungnya. Fang Yuwei langsung mengangguk, ya, mereka semua akan hadir. Sekelompok demi sekelompok prajurit bersenjata lengkap bergegas keluar dari berbagai sudut tersembunyi di taman dan mengepung kelompok Henry Tian. Namun, kelompok prajurit ini tidak banyak, hanya 20-30 orang. Mereka hanya satu peleton yang diperkuat. Ini adalah pertama kalinya mereka melangkah keluar dan mereka harus berhadapan dengan pasukan reguler. Pasukan Sirius yang disebut khusus itu merasa agak bersalah. Henry Tian sudah lama mengetahui situasi ini, jadi dia tidak panik. Fang Yuwei berdiri dengan dingin, saya adalah Komandan Angkatan Darat ke-35 dari Angkatan Darat Utara. Henry Tian, jika kalian semua masih tidak tahu apa yang baik untuk kalian, maka malam ini, tidak seorang pun dari kalian boleh pergi. Suasana hati Fang Hanshan juga telah tenang. Dia menatap Henry Tian dengan dingin dan berkata, Henry Tian, peluru penembus baju besimu sangat kuat, tetapi jika kita bertarung sampai mati, keluarga Fang kita paling-paling akan terluka parah, dan keluarga Tianmu akan hancur.
Bagaimana, apakah kalian ingin mencoba? Sekarang setelah mereka mendengar percakapan antara Fang Hanshan dan Henry Tian, semua orang yang linglung mulai mengerti. Ini adalah pertempuran antara keluarga Tian dan Fang, tetapi tidak ada pihak yang bersedia bertarung atau memiliki kepercayaan diri untuk menang. Sekarang, semua orang menguji batas akhir pihak lain sampai satu pihak tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Dalam kurun waktu ini, Fang Hanshan dan Henry Tian sedang bermain kartu. Masing-masing dari mereka akan memainkan kartu, dan yang lain akan memainkan kartu untuk melihat siapa yang memiliki kartu yang lebih besar. Bagaimanapun, mereka semua adalah leluhur dari klan besar, dan mereka semua memiliki sekelompok anggota klan yang mendukung mereka. Menghadapi pengepungan pasukan reguler, Henry Tian berkata dengan tenang, "Tetua Fang benar-benar layak disebut Tetua Fang, aku benar-benar lebih rendah darimu dalam hal sarana. Aku, Tian, tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Aku, Tian, hanya datang ke sini hari ini untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Fangmu. Tukar tambah." Fang Hanshan berkata dengan dingin, "Henry Tian bocah, kau tidak punya kartu lagi untuk dimainkan, transaksi macam apa yang kau bicarakan? Orang tua ini memperingatkanmu. Sekarang sudah terlambat untuk mundur. Kita masih bisa mengabaikan bab ini. Kalau tidak, orang tua ini akan meninggalkan semua anggota klan Tian di sini." Henry Tian tertawa sinis, "Kau tidak punya kartu lagi untuk dimainkan." Kata-kata tetua Fang sedikit terlalu dini. Henry Tian kemudian melambaikan tangannya, "Orang tua, tunggu apa lagi, bawa kartuku." Seketika, anggota pasukan Serigala Langit yang berada di belakang Henry Tian menjadi gempar. Sosok merah menyala diikat dengan segala macam tali dan berjalan maju, selusin atau lebih moncong senjata hitam diarahkan langsung padanya. Pikiran Fang Hanshan berdengung, tetapi Fang Yut dan istrinya berkata dengan wajah penuh kegugupan dan ketakutan, "Sue Wu.